Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa hadana bihidayatil Qur'anil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa huwa min asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sudah masuk pada Jumat ketiga setengah perjalanan puasa di bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa sehat, bisa menjalankan semua ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu yang berbahagia, sebagaimana pada hari Jumat kemarin, Jumat kali ini kita juga akan melanjutkan tadabbur surat Al-Kahfi. Dalam hal ini kita akan mengkaji dari pendekatan ulumul Quran atau ilmu-ilmu dalam Al-Quran yang membahas mengenai kisah-kisah dalam Al-Quran. Pada minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa ada 4 tema pokok yang terkandung dalam surat Al-Kahfi. Di antaranya adalah kisah Ashabul Kahfi, yakni penghuni gua, kemudian kisah pemilik 2 kebun, Shahibul Jannatain, kisah Musa dan Khidir, dan juga kisah penguasa yaitu Dzulqarnain. Mengapa Al-Quran sering menggunakan kisah dalam pemaparan ajaran-ajarannya? Karena kisah adalah salah satu metode atau cara Al-Quran mengantar manusia menuju arah yang dikehendakinya. Kata kisah terambil dari bahasa Arab qissah. Kata ini seakar dengan kata qassa yang berarti menelusuri jejak, tatabbu' al-athar. Ulama mendefinisikan kisah sebagai penelusuran atau menelusuri peristiwa, kejadian dengan jalan menyampaikan atau menceritakannya tahap demi tahap sesuai dengan kronologi kejadiannya. Dapat ditambahkan bahwa penyampaian itu dapat terjadi dengan menguraikannya dari awal hingga akhir, bisa juga dalam bentuk bagian atau episode-episode tertentu. Kata kisah ini atau yang seakar dengan kata itu bisa kita lihat seperti di surat Al-Kahfi ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Nah, jadi atharihima qasasa itu artinya mengikuti jejak mereka. Kemudian di surat Al-Qasas ayat 11 ada kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qalat li ukhtihi qussi
fabasurat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Dan berkatalah li ukhtihi, waqalat, dan berkata, siapa yang berkata? Ibunya Musa, li ukhtihi, kepada saudara Musa, qusih, ikutilah dia. Fabasurat, maka kelihatanlah oleh Musa, an junubin, dari jauh, wahum la yash'urun, sedang mereka tidak mengetahuinya. Nah, di sini kata qusih di sini diartikan dengan ikutilah dia. Ini kan di kisah ketika Nabi Musa dihanyutkan di sungai oleh ibunya, kemudian ibu Musa yang masih bayi itu memerintahkan kepada saudarinya untuk melihat dari jauh, mengikuti jejak kemana peti yang dimana Nabi Musa diletakkan itu, ke mana arah jalannya peti tersebut. Nah, itu ada kata kuswih di situ. Kemudian di surat Ali Imran ayat 62 ada kata inna hadza lahuwal qasasul haqq. Sesungguhnya ini adalah berita yang benar. Di surat Yusuf ayat 111 ada kata laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kisah-kisah yang disampaikan dalam Al-Quran sebagaimana terdapat dalam surat Al-Kahfi, setidaknya dapat kita simpulkan bahwa pertama, kalau kisah itu berkaitan dengan tokoh atau sosok manusia, Al-Quran menampilkan sisinya yang perlu diteladani. Seperti contoh Ashabul Kahfi, sikapnya perlu kita teladani. Sikap pemilik 2 kebun yang mana meskipun kebunnya tidak berbuah lebat, tetapi dia begitu memegang teguh agamanya. Kemudian kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir juga perlu kita teladani, dan juga kisah Dzulqarnain. Nah, jika Al-Quran menyebutkan atau menampilkan kelemahan dari sosok yang ada dalam kisah itu, maka di akhir kisah atau di episode biasanya akan disebutkan sebuah kesadaran yang bersangkutan atau dampak buruk yang dialaminya. Misalnya nanti ibu-ibu sempat membaca surat Al-Kahfi mengenai kisah Dzulqarnain di ayat 83 sampai 98. Di situ dikisahkan bahwa bagaimana Dzulqarnain berjuang mengikuti hukum-hukum sebab dan akibat. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca. Dan bagaimana Dzulqarnain memperlakukan masyarakat yang bersikap positif dan negatif. Juga bagaimana ia membantu masyarakat lemah dan menolak imbalan yang mereka tawarkan. Bahkan memberi yang lebih baik daripada yang diusulkan oleh masyarakat sambil memohon partisipasi mereka. Nah, ini kisah dari Dzulqarnain. Begitu juga dengan kisah Musa dan Khidir. Terdapat 3 cerita besar yang disampaikan di situ, bahwa ketika Nabi Musa bertemu anak kecil, kemudian dibunuh anak itu ketika sampai di sebuah desa. Kemudian Nabi Musa minta makan pada penduduk desa. Nabi Musa juga melubangi kapal yang masih bagus sehingga dikhawatirkan menenggelamkan penumpangnya. Nah, ini semua adalah kisah dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kisah. Kalau yang dikisahkan keadaan masyarakat,
maka yang ditonjolkan adalah sebab jatuh bangunnya masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan apa yang dinamai oleh Al-Quran dengan istilah sunnatullah, yaitu hukum-hukum kemasyarakatan yang berlaku bagi seluruh masyarakat manusia kapan dan dimanapun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa pesan yang bisa kita ambil dari kandungan surat Al-Kahfi ini? Dari pemaparan ayat-ayat sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa 4 di antara kisah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi semuanya disampaikan dalam bentuk kisah atau cerita. Nah, kita perlu tahu mengapa Al-Quran seringkali menyampaikan ajaran-ajarannya diungkapkan dalam bentuk kisah atau cerita. Pasti ada maksud dan tujuan. Di antara hikmah atau tujuan mengapa Al-Quran menggunakan redaksi cerita dalam pengungkapannya, itu adalah karena di dalam kisah pasti ada pelajaran yang baik yang itu harus diikuti dan diteladani oleh generasi setelahnya. Dan sebaliknya, pelajaran yang buruk maka harus dijauhi dan dihindari. Muhammad Ahmad Khalafullah dalam bukunya yang berjudul Al-Fan Al-Qasas fil Quran Al-Karim membagi kisah-kisah dalam Al-Quran itu terbagi dalam 3 pendekatan. Pertama, kisah itu disebut atau masuk kategori kisah yang historis atau kisah yang ada unsur sejarahnya di situ. Nah, ini berisi tentang fakta sejarah yang mengisahkan kebenaran yang terjadi pada para nabi atau rasul serta kisah sejarah masa lalu. Yang perlu kita pahami dari kisah-kisah itu adalah bahwa apa yang diungkapkan oleh Al-Quran dalam bentuk kisah itu bukan hanya sekedar cerita belaka, namun mengandung petunjuk, nasihat, pengingat, dan pelajaran bagi umat manusia, bukan hanya sebagai data arsip sejarah. Maka kisah yang bergenre historis seringkali dalam Al-Quran tidak disebutkan data sejarah secara lengkap. Seperti contoh Ashabul Kahfi, di situ dikatakan berapa jumlahnya, ada yang mengatakan 3-4 dengan anjingnya, 5-6 dengan anjingnya, 7 dengan anjingnya. Jadi di situ ada perdebatan di kalangan sejarawan. Begitu juga kisah Dzulqarnain misalnya. Di situ tidak disebutkan siapa sesungguhnya Dzulqarnain. Dia hidup di tahun berapa sampai tahun berapa. Karena tujuan Al-Quran bukan sebagai data arsip sejarah dengan menyebutkan secara detail kandungan sejarahnya, tetapi yang diinginkan dari Al-Quran adalah sebagai petunjuk, nasihat, pengingat, dan pelajaran bagi umat manusia. Kemudian yang kedua, kisah dalam Al-Quran itu biasanya mengandung kisah metaforis yang berisi tentang tamsil, perumpamaan cerita, atau peristiwa yang bertujuan mengambil gambaran pemahaman, intisari penjelasan atau pembelajaran melalui ibroh, melalui tamsil atau permisalan. Ini termasuk dalam kategori kisah yang artistik atau disebut dengan kisah
faniyah. Kisah semacam ini memang tidak mesti sesuai kenyataan secara historis atau secara sejarahnya. Akan tetapi bisa pula berasal dari khayalan-khayalan. Meskipun perlu dijelaskan bahwa bukan berarti khayalan ini karena Allah butuh khayalan, bukan. Melainkan karena watak manusia merasa senang jika pengungkapan-pengungkapan cerita atau kisah itu dalam bentuk khayalan. Misalnya bisa kita baca di surat Az-Zumar ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka sekutukan. Nah, ayat ini dikategorikan sebagai cerita yang metaforis, karena kalau dalam pikiran kita secara nyata tidak mungkin Allah menggulung dengan tangan kanannya secara nyata, tapi ayat ini menggunakan ayat metaforis. Kemudian yang ketiga, kisah itu masuk kategori kisah mitos, yaitu kisah yang dimuat dalam Al-Quran yang dibangun atas dasar mitologi atau kisah legenda, sebagaimana penafsiran realita yang ada berkembang pada suatu zaman atau masyarakat saat itu. Hal ini untuk mengakomodir fenomena yang terjadi dan adanya sebuah cerita yang dibuat sedemikian rupa hingga terkadang memang jauh dari fakta sebenarnya dan terlanjur menjadi sebuah legenda. Sekali lagi, inti dari kisah yang ada dalam Al-Quran itu bukan nyata atau tidak kisah itu, nyata atau tidaknya, namun bagaimana pesan moral dalam kisah mitos ini dapat tersampaikan. Sebagaimana kisah dari Ashabul Kahfi tadi, kita bisa lihat di surat Al-Furqan ayat 4. Bagaimana ketika orang-orang Quraisy menganggap bahwa Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah kebohongan atau Nabi mengada-ngada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u dzulman wa zura. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh mereka telah berbuat dolim dan dusta yang besar. Dan orang-orang kafir itu berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebelum penutup, ibu-ibu, kita akan kaji apa sebetulnya hakikat dan tujuan Allah seringkali menggunakan kisah dalam Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran adalah kitab hidayah, bukan kitab sejarah atau kitab kisah. Al-Quran mengungkap kisah, sejarah, dan peristiwa yang terjadi dalam rangka memberi petunjuk, pelajaran, dan bimbingan.
Karena itu Al-Quran berkisah tidaklah harus mengikuti kaidah kisah atau sejarah yang harus dijelaskan secara lengkap peristiwa, tokoh, tempat, dan tahun kejadian. Tetapi sekalipun kisah dalam Al-Quran tidak dimaksudkan sebagai sejarah, tapi kita bisa mengetahui dan menggali peristiwa sejarah dari kisah-kisah tersebut, yang itu disebut dengan kisah historis yang sudah saya sebutkan di awal. Para sejarawan dapat mencari dan menggali aspek sejarah dari kisah yang disampaikan oleh Al-Quran dengan bantuan catatan sejarah yang dipercaya dan temuan-temuan arkeologis. Adapun tujuan kisah dalam Al-Quran antara lain adalah 1. Menjelaskan asas-asas dakwah dan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Sebagaimana tersebut dalam surat Al-Anbiya ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Kemudian tujuan kisah dalam Al-Quran yang kedua adalah meneguhkan hati Rasulullah dan hati umat Nabi Muhammad atas agama Allah, serta memperkuat keyakinan orang-orang yang beriman bahwa kebenaran pasti menang mengalahkan kebatilan. Seperti tersebut dalam surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, tujuannya adalah membenarkan para nabi terdahulu, mengenang dan mengabadikan jejak peninggalan mereka. Yang keempat, memperlihatkan kebenaran dakwah Nabi Muhammad dengan berita yang dibawanya mengenai umat terdahulu melintas generasi dan zaman. Yang kelima, mengungkap kebohongan ahli kitab dalam menyembunyikan kebenaran dan merubah isi Alkitab. Yang keenam, menarik hati pendengar atau pembaca dan memantapkan penerimaan terhadap pesan yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana dalam surat Yusuf disebutkan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. 7. Sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah dan kitab suci Al-Quran yang dibawanya benar-benar firman Allah. Sedangkan yang kedelapan adalah menjadi pelajaran atau ibroh bagi umat manusia dari bermacam peristiwa yang diceritakan oleh Al-Quran. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikianlah pemaparan mengenai kisah-kisah dalam Al-Quran yang dicontohkan dalam surat Al-Kahfi dengan pemaparan yang sudah saya sampaikan, sekaligus dengan apa tujuan Allah membuat kisah-kisah dalam Al-Quran tersebut. Semoga yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan kita dan juga memperteguh keimanan kita kepada Allah, kepada kitab Al-Quran, dan juga kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang beliau diwahyukan kepadanya Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.